Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian semua guys, apakah Patrick Kluivert mampu membawa perubahan besar atau akan menjadi bagian dari siklus pergantian pelatih yang tak berujung seperti era pelatih sebelumnya? Gonjang-ganjing ini bisa menjadi awal dari babak baru atau sekedar mengulang sejarah? Berita timnas Indonesia mengenai pelatih baru memang tengah menjadi sorotan besar, menunjukkan Patrick Kluivert sebagai suksesor Sintayong telah memicu reaksi beragam dari media dan publik pecinta sepak bola di Indonesia. PSSI telah beberapa kali mengganti pelatih timnas Indonesia sebelum kontrak mereka berakhir. Tetapi kali ini kita nggak akan membahas satu persatu era kepelatihan sebelum era Sintayong guys. Tapi ada hal menarik saat ini, yaitu tentang fenomena perubahan pelatih sebelum kontrak berakhir sering terjadi dalam sejarah timnas Indonesia. Baik karena hasil yang tidak memuaskan maupun alasan lainnya. Trending hashtag Kluivert out even before you were formally announced. How do you plan to handle this immense pressure? Yes, you know what it is. I only accept positive things, and if the people are having the hashtag, it's a pity because I didn't do nothing towards them, and you know that's a thing that I hope that it will change, but it's not a big issue for me personally, but you know that's the thing that. Sekedar info aja guys, pelatih asal Korea Selatan ini mulai melatih timnas Indonesia pada 2019 dengan kontrak awal hingga 2023. Pada Juni 2024, kontraknya diperpanjang hingga 2027. Namun, pada Januari 2025, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak Sintayong. Ya, Sintayong adalah pelatih sepak bola dengan masa jabatan terlama dalam sejarah timnas Indonesia secara berturut-turut guys. Dengan masa jabatan hampir 5 tahun, Sintayong memecahkan tren pergantian pelatih yang sering terjadi di timnas Indonesia, menjadikan STY masih sebagai pelatih tersakti dalam hal durasi jabatan terlama secara berturut-turut di timnas Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Patrick Kluivert? Ya, Patrick Kluivert adalah sosok dengan pengalaman sepak bola yang luas, baik sebagai pemain kelas dunia maupun sebagai pelatih di level klub dan tim nasional. Namun, karirnya juga diwarnai kontroversi, termasuk dugaan keterlibatan dalam skandal perjudian di masa lalu. Sebagai pelatih timnas Indonesia, bisa nggak Patrick Kluivert bertahan hingga kontrak selesai guys? Lalu mengapa Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia? Dari sudut pandang orang awam seperti saya, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, kemungkinan yang pertama, kesamaan budaya dan komunikasi. Banyak pemain naturalisasi Indonesia memiliki latar belakang Belanda. Memilih pelatih asal Belanda diharapkan mempermudah komunikasi dan adaptasi budaya antar pelatih dan pemain guys. Lalu yang kedua, kedekatan dengan pemain diaspora. Dengan waktu persiapan yang singkat, penting untuk menjaga dinamika tim. Pelatih dengan latar belakang serupa diharapkan dapat memahami kultur dan dinamika yang ada, sehingga proses adaptasi dapat berjalan lebih cepat guys. Ketiga, pengalaman dan komitmen. Patrick Kluivert menunjukkan dedikasi tinggi dengan bersedia diwawancarai di beberapa media di Indonesia. Ini menunjukkan komitmennya terhadap posisi ini. Selain itu, pengalaman internasionalnya sebagai pemain dan pelatih dianggap dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan performa tim Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, Erick Thohir berharap Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia mencapai target besar, termasuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di Indonesia, hasil pertandingan sangat menentukan nasib seorang pelatih. Kegagalan di turnamen besar seperti Piala AFF atau kualifikasi Piala Dunia sering berujung pada pemecatan. Jika Patrick Kluivert
berhasil membawa perubahan signifikan pada permainan timnas dan menghasilkan trofi, ia kemungkinan akan mendapat kepercayaan lebih lama guys. Mengingat reputasinya yang pernah tercoreng, Patrick Kluivert perlu membangun hubungan yang baik dengan publik, media, dan pemain untuk mengatasi tekanan. Jika ia bisa menunjukkan profesionalisme dan komitmen yang baik, skandal masa lalu mungkin tidak akan menjadi fokus utama. Salah satu tantangan terbesar pelatih timnas Indonesia adalah hubungan dengan federasi guys. Komunikasi yang buruk atau perbedaan visi sering memicu konflik. Kluivert harus mampu menavigasi dinamika internal PSSI untuk mengamankan posisinya. Jika misalkan ada insiden baru yang terkait dengan reputasi buruknya di masa lalu, seperti skandal perjudian, itu bisa mempengaruhi kredibilitasnya. PSSI yang seringkali sensitif terhadap kritik publik mungkin memilih untuk mengambil tindakan lebih cepat. Ngomongin nasib Patrick Kluivert di timnas Indonesia nih guys. Jika ia membawa hasil yang signifikan, misalnya mencapai final Piala AFF atau lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia berikutnya, ia mungkin berpotensi bertahan hingga kontraknya selesai. Kesuksesan ini bisa mengubah persepsi negatif tentang Patrick Kluivert. Tapi jika gagal, seperti pelatih sebelumnya, Kluivert bisa saja dipecat lebih awal jika hasilnya mengecewakan. Terutama jika ekspektasi publik dan PSSI tidak terpenuhi guys. Penunjukan Kluivert bisa menjadi langkah ambisius, mengingat reputasi dan pengalaman internasionalnya. Namun, untuk bertahan, ia perlu mengatasi tantangan hasil, hubungan dengan federasi, dan persepsi publik terkait masa lalunya. Jika tidak, ia mungkin menghadapi nasib yang sama seperti pelatih-pelatih sebelumnya di timnas Indonesia guys. Oke guys, apakah Patrick Kluivert mampu melampaui kesaktian Sintayong dalam hal durasi sebagai pelatih terlama di timnas Indonesia? Walaupun kita semua tahu bahwa prestasi dan trofi juara adalah syarat mutlak dan tuntutan seorang pelatih sepak bola di Indonesia jika mereka ingin duduk lebih lama di kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Pergantian pelatih bukan hanya soal hasil, tapi juga visi dan konsistensi. Akankah Patrick Kluivert mampu mematahkan siklus ini dan membawa timnas Indonesia ke puncak? Hanya waktu yang bisa menjawab guys. Kita tunggu babak baru sepak bola Indonesia. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia, nama Patrick Kluivert membawa harapan besar. Namun, latar belakangnya yang diwarnai kontroversi seperti skandal perjudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah ia adalah pilihan yang tepat untuk timnas Indonesia. Kita nggak tahu guys. Kita hanya bisa menunggu dan berharap yang terbaik. Dengan segala kontroversi dan tekanan yang ada, masa depan Patrick Kluivert di timnas Indonesia sangat bergantung pada hasil di lapangan dan bagaimana ia menghadapi dinamika sepak bola Indonesia yang begitu kompleks. Gonjang-ganjing ini bisa menjadi awal dari babak baru atau sekedar mengulang sejarah. Masyarakat Indonesia kini menantikan kiprah Patrick Kluivert. Menurut kalian semua guys, apakah Patrick Kluivert mampu membawa perubahan besar atau masih akan menjadi bagian dari siklus pergantian pelatih yang tak berujung seperti era pelatih sebelumnya? Hanya waktu dan komentar kalian guys yang bisa menjawab. Kita tunggu babak baru sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.